Oke. Shalom Bapak Ibu semua, kita akan mulai Shalom. pemuritan kita dan saya minta Pak Agus akan pimpin pujian, kemudian kita sama-sama menyembah bersama-sama dan kita silent. Mari Pak Agus. Satu hal yang ku rindu ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap jiwa, menanti di hadapan-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap jiwa, lebih dalam rindukan segalanya, lebih dalam menciptakan kasih. Satu hal yang kami rindukan bersama dengan Kau, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap jiwa, menanti di hadapan-Mu. Lebih dalam rindukan dari segalanya, lebih dalam menciptakan kasih, lebih dalam rindukan dari segalanya, lebih dalam menciptakan kasih,
kasih, terima kasih Bapa. Untuk Kau lebih lagi dalam hidupku, lebih lagi dengan Kau, kekasih hati di dalam bersama. Oh, bersamamu. Lebih dalam kehidupan, lebih segalanya, lebih dalam ciptakan pasti. Katakan ku mengasihi, ku mengasihi, Ya, Bu Marta bisa pimpin dalam doa membuka pemuritan kita malam ini. Mikrofonnya dibuka, Bu Marta. Ya, mari Bu Marta. Bu Marta, ya, mikrofonnya dibuka. Ya, Bu Marta sudah berdoa. Sorry, sudah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Oke. Ya, sebentar kita akan mulai. Saya mau sharing tentang apa yang saya sudah bagikan di hari Minggu, kemudian di hari kemarin, hari Rabu, saya juga sedikit share tentang saya menyerah sepenuhnya. Jadi kita mau belajar berserah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Pertanyaan saya sebelum mulai, saya akan bertanya, Pak Tandi, Bu Ayen, apakah menyerah kepada Tuhan itu merupakan hal yang mudah? Ya, mari. Silakan. Ya, mari Pak Tandi. Menyerah kepada Tuhan itu mudah atau enggak ya? Kalau menurut saya pribadi, mungkin untuk menyerah tuh kepada Tuhan memang kadang-kadang sebagai ego kita manusia sulit, Pak. Nggak semudah kita ngomong, ya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi sebetulnya kita setelah itu melakukan berbagai hal dengan upaya sendiri, mengandalkan diri sendiri, kadang-kadang mengandalkan teman, dan sebagainya. Nah, kalau udah mentok banget mentok, baru biasa menyerah gitu, Pak. Nggak semudah itu, Pak. Betul, Pak. Ya, tadi sore saya menulis catatan dalam renungan, kita ini manusia itu dilatih, dididik untuk berjuang. Dilatih, dididik untuk berjuang sampai tuntas. Dan kita ini betul-betul menyerah setelah
nggak ada jalan keluar, nggak ada penyelesaian, baru kita ingat Tuhan. Padahal kalau kita dari awal berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, jalan-jalan kita nggak perlu muter-muter. Dan seringkali kita ini sukanya jalan-jalan, puter-puter dulu, baru menyerah. Ya, mau misalnya dari Banyuwangi mau ke Jakarta, lewat Bali, kemudian pergi ke Sulawesi dulu, ke Kalimantan, udah gitu ke Sumatera, baru ke Jakarta, muter, padahal harusnya bisa lebih cepat. Nah, gimana dengan Pak Agus? Menyerah itu mudah atau sulit? Ya, mikrofonnya Pak Agus. Sumpah. Ya, saya rasa menyerah itu hal yang sulit karena ada banyak hal yang menjadi keinginan kita dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi, harusnya kita punya keinginan untuk kita kerjakan hal-hal yang kita mau, anggaplah kita mau punya sesuatu yang ingin kita capai, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi bukan saya yang menjadi rencananya, tapi Tuhan yang punya rencananya bagi saya. Itu secara manusia bukan hal yang mudah, tapi secara daging ini kadang-kadang kalau boleh itu boleh berontak. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, berarti kita rela untuk menyerahkan segala keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita itu kita serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup. Yes. Ya, saya akan ambil kembali apa yang menjadi definisi dari surrender. Saya ambil dari Merriam-Webster Dictionary, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Menyerah sepenuhnya atau setuju meninggalkan kebiasaannya demi hidup berkenan kepada yang lain. Nah, kata surrender ini artinya menyerah sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Kemudian setuju meninggalkan kebiasaannya. Artinya kebiasaan kalau kita ini menyerah kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan lama, tabiat daging, menjadi tabiat roh. Bertentangan. Galatia 5 bisa menjelaskan tabiat daging itu apa, tabiat roh itu apa. Jujur, kita masih tinggal dalam daging. Dicubit masih sakit, ya, masih bisa tersinggung, masih bisa nangis. Selama kita masih bisa nangis, kita ini punya perasaan. Walaupun kita ini sudah coba menahan-nahan diri, nggak membalas, tapi paling tidak kita bisa menangis. Kita masih ingat pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, itu salah satu bentuk penyerahan daging kita kepada Tuhan. Nah, jadi meninggalkan kebiasaannya demi hidup berkenan kepada yang lain, kepada Tuhan. Nah, saya sekarang langsung masuk kepada berserah itu bukan kalah. Kalau kemarin saya di Pray From Home berbicara mengenai berserah itu percaya sepenuhnya. Sekarang ini belajar berserah itu bukan kalah. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya mau tanya kepada Ibu Dian, kira-kira Yesus makin besar, aku makin kecil itu apanya? Ya. Yesus makin besar. Ya, Yesusnya yang dibesarkan dalam diri kita. Karakternya Kristus makin besar, nampak di diri kita, bukan karakter Diannya, bukan karakter lamanya. Terutama kan yang mau dilihat orang karakter ya, karena suatu perubahan karakter itu bukti nyata yang orang lain jadi bisa terberkati atau tidak. Itu kalau menurut saya. Iya.
Berarti kalau kita menyadari Yesus makin besar, karakter Yesus yang ada dalam diri kita makin besar, karakter kita masing-masing makin kecil. Dalam artian karakter daging kita, tabiat daging kita makin kecil, tapi tabiat roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Yesus yang bertahta dalam hidup kita ini, wilayahnya dalam hidup kita ini makin besar. Ya, anggap saja karena beberapa orang kasih istilah kamar, ya, ada kamar di hati kita. Tapi saya tidak hanya berbicara hati kita, karena tubuh kita, hidup kita adalah bait suci, bait Allah. Nah, sekarang begini, apakah kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita sepenuhnya kepada Tuhan? Makin besar penyerahan kita kepada Tuhan, makin besar kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Makin besar kita menyerah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita ini makin luar biasa, makin luas. Bayangkan kalau kita ini mengaku mencintai Tuhan, apakah kita ini memberikan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya? Ya, bayangkan saya dan Budian ini lagi nonton sebuah film yang lagi heboh di dunia namanya Tinder Swindler. Bagaimana wanita bisa mencintai pria sampai dia mengorbankan segalanya, termasuk dia rela hutang demi prianya. Ya, nanti lain waktu saya akan cerita itu. Saudara, itu bagaimana pengorbanan seorang wanita kepada prianya. Tapi bagaimana pengorbanan kita kepada Tuhan? Berarti mengorbankan diri kita kepada Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu haus korban kita, pengorbanan kita. Tidak. Tapi bagaimana ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ego kita makin kecil, karakter daging kita makin kecil, biarlah karakter Kristus makin besar dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya buat Bu Marta, penyerahan diri, menyerah itu tindakan pasif atau tindakan aktif? Kita menyerah kepada Tuhan, itu tindakan pasif atau tindakan aktif? Mikrofonnya, Bu. Tindakan aktif. Aktif ya. Berarti tidak harus dipaksa sama Tuhan kan? Enggak. Tapi pada kenyataannya kita ini menyerah sama Tuhan setelah Ya, merasa. jadi akhirnya jadi pasif. Ya. Kalau menurut saya berserah itu menurut kendali Tuhan, akhirnya jadi pasif. Kita tadi kalau katanya Budian itu tadi egonya terlalu tinggi jadi aktif toh, tapi kalau bersama Tuhan kita ditundukkan semuanya, karakternya dia semakin bertambah, kita semakin kecil. Jadi akhirnya pasif kalau berserah. Tapi kalau misalkan aktif saya berontak. Jadi enggak bisa. Sebenarnya saya aktif, tapi karena berhubung dalam pimpinan Tuhan, nah, jadi pasif. Karena berserah. Sudah, rasanya enggak apa-apa, Tuhan yang turut bekerja. Begitu, Pak. Oke, ada pendapat lain mungkin Pak Agus? Tindakan aktif atau pasif lebih tepatnya? Mikrofon, Pak. Ya, penyerahan itu sesuatu yang aktif karena itu setelah sukarela dan sadar. Jadi bukan karena tekanan, tapi karena memang itu sesuatu yang memang harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang kita bilang kalau sudah kepepet, sudah tidak ada apa-apa, baru kita menyerahkan diri. Di saat-saat ada hal yang besar pun, kita anggaplah kita senang itu, ya kita sadar dan sukarela menyerahkan ya kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi itu sesuatu yang aktif yang sebenarnya harus dikerjakan oleh semua orang percaya. Ketika mengaku kepada Yesus, percaya kepada Yesus, berarti dia harus menyerahkan semuanya ya,
kehidupannya itu kepada Kristus, bukan setengah-setengah, tapi seluruhnya kepada Kristus, baik itu masa depan, baik itu keluarga, baik pekerjaan, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya buat Pak Agus. Ya. Hal apa yang buat Pak Agus itu sulit dalam menyerah kepada Tuhan? Yang diserahkan. Iya. Kadang-kadang itu yang paling berat itu di kenyamanan. Kalau udah nyaman itu rasanya ya pengennya itu pengen nyaman terus. Ya. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya kadang nyaman, tapi kita pengen nyaman terus. Ya. Karena ketika kita dalam Kristus, yang berkuasa kan Kristus. Jadi kita mau tempatkan dalam hal apapun, dalam situasi apapun, ya seharusnya kita mesti menerima. Ya. Kadang-kadang kita ini, hati kita yang berontak, kok seperti ini, kok seperti ini. Gitu. Oke. Ada satu ayat dalam Lukas 9 ayat 23 ini yang akan mendorong kita untuk semakin terbuka wawasan kita, bagaimana kita menyerah kepada Tuhan. Dan yang namanya berserah, menyerah itu bukan kalah. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi, ini kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dalam hal ini, saya tanya kepada Pak Tani dan Bu Ayen, yang namanya mengikut Yesus itu mudah atau sulit? Kemudian diminta menyangkal diri, memikul salib setiap hari, baru bisa mengikut Yesus. Nah, kita ini sudah pengikut atau belum? Mari. Ya, kalau mengikut Yesus ya sulit Pak, nggak semudah itu ya, karena banyak sekali yang mungkin bertabrakan dengan hal-hal yang kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Menurut ajaran nggak boleh, hati kita di dalam usaha atau apa, nggak seperti gampang itu ya. Kita harus mikul salib juga. Kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang mungkin kalau menurut orang-orang bisnis atau apa udah nggak masuk akal. Tapi kita harus lakukan seperti itu. Kita harus banyak memberi atau kita nggak boleh berbohong. Kadang-kadang kan kalau secara bisnis biasa itu satu yang sulit dilakukan. Walaupun sebenarnya bisa aja kita lakukan, ya nggak usah berbohong, bisa sebenarnya. Tapi memang nggak gampang, nggak mudah. Gitu. Karena jalan Tuhan ya memang perlu pengorbanan dari kita, keberanian kita untuk memikul salib. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam usaha, banyak sekali yang harus kita lakukan, yang memang kadang-kadang mungkin, ini bisa nggak ya? Sesuai dengan Alkitab. Dari situ kan kadang-kadang iblis kan, kamu nggak bisa lah, nggak mungkin bisa ya kamu hidup dengan jalan Tuhan. Itu banyak sekali hal-hal yang menghalangi kita untuk hidup baik, untuk bisa itu. Tapi kita harus berani. Kadang-kadang kita dikucilkan, kamu sok rohani lah, apalah segala macam. Itu yang memang kita harus tanggung kehidupan kita. Itu beban yang harus kita lakukan. Pertama-tama ya dulu mungkin saya dilecehkan juga. Kamu ini katanya mau jadi apa, katanya ngomongin rohani mulu gitu. Sampai diketawa-ketawain gitu. Tapi ya lama-lama ya setelah mereka sadar, mereka ngerti juga, akhirnya mereka kalau ada apa-apa ya kontak kita, ngobrol, minta saran kita.
pertama-tamanya tetap Pak, kita mikul salib Pak. Kita dikucilkan, diremehkan, diketawain kadang-kadang. Ya udah, kita diam aja, kita jalanin aja. Dan ternyata memang jalan Tuhan nih ya luar biasa Pak. Dengan menjalani ini, kita pikul salibnya, banyak teman-teman saya atau teman-teman istri saya yang bahasanya ngomong nggak masuk kali. Maaf Pak, maaf ya. Ya, Nah, oke. dengan jalan itu ya kita lihat mereka sadar bahwa oh ya benar ini orang gitu. Tapi ya jalannya panjang gitu loh Pak. Jadi memang untuk mengikuti Yesus ini kita harus berani untuk melakukan mikul salib itu Pak. Tapi percayalah dengan mikul salib semua akan selesai Pak. Karena Amin. kalau berani mikul salib yang nggak naik kelas Pak. Haleluya. Ya, saya mau tanya kepada Bu Amel, kalau bisa Bu Amel, ini setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kira-kira menyangkal diri itu seperti apa kalau buat Bu Amel? Ya Pak, menyangkal diri. Iya, menyangkal diri. Sudah pernah belum? Ya pernah Pak. Iya. Contohnya. Ya, mikrofonnya boleh dibuka Bu Amel. Apa ya Pak menyangkal diri? Misalnya Ini kan menyangkal diri itu artinya pertentangan antara daging dan roh. oh iya, Ya, ya dulu waktu bisa. sekolah aja enggak apa-apa ya Pak. Ya, boleh, Dulu boleh. waktu kuliah Pak. Waktu Ya, kuliah kan saya hidupnya di kos. Diajak temen ya. ke itu Pak, dugem. Mau. Tapi enggak ikut loh ya Pak. Maksudnya yaitu ya pertentangan ya. Maksudnya ya dari Ya. salah satu menyangkal diri. Enggak ikut-ikutan gitu. Ya saya tolak gitu. Tapi Ya. berapa kali ditawari itu, tawaran itu. Maksudnya ikut enggak malam ini ke dugem gitu loh, ke dugeman gitu. Enggak, tapi saya tolak. Itu salah satu bukti penyangkalan diri mungkin. Ya, itu benar sekali. Ya, memang terima kasih Bu Amel. Menyangkal diri itu salah satu bentuk bagaimana kita tahu kalau kita ikuti itu namanya tabiat daging. Kita ikut lagi. Tabiat lama misalnya. Kalau kita pernah lakukan itu. Tapi kalau kita tahu itu tabiat daging, kita belum pernah, dan kita tahu itu nggak baik buat saya, ya itu kita nggak perlu lakukan. Nah, jadi kita harus menyangkal diri kita. Kita tahu kita mau, daging kita mau, tapi roh kita nggak mau, itulah bentuk penyangkalan diri. Kemudian memikul salib, yaitulah salah satu berkat mengikut Yesus adalah memikul salib. Kenapa saya bilang mengikut Yesus yang namanya memikul salib itu berkat? Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, dia memikul salibnya. Salibnya Yesus beda dengan salib yang dipakai oleh dua penjahat di sebelah kiri kanannya. Dan salibnya Yesus berbeda dengan salibnya kita. Jadi apa yang kita harus salibkan, yaitu daging kita. Kesukaan-kesukaan daging kita, itu yang harus kita salibkan. Dan kita harus pikul itu setiap hari, kita sangkali tabiat daging, dan kita pikul salib. Jadi apa yang harus disalibkan? Daging, tabiat daging kita. Yang belum beres, ayo kita bereskan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Penyerahan diri dimulai dari penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan dan otoritas di atas kita. Penyerahan diri dimulai dari penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan dan otoritas di atas kita. Ya, saya ini walaupun gembala, saya punya senior pastor.
Saya sebagai contoh, ketika senior pastor saya menyuruh saya, misalnya kapan hari, bangun pastori, saya juga pasti saya akan bertanya, iya Pak, siap. Tapi saya bertanya lagi, setelah saya bilang siap, saya bertanya. Jadi saya tidak membantah dulu, yang namanya menundukkan diri itu bisa berkata siap. Dalam hati, ya memang sudah siap, tidak ada perbantahan. Namun ketika saya sudah siap, ya setuju, saya bertanya, apa pandangan Bapak, mengapa membangun pastori? Saya lebih cenderung bagaimana kita menyiapkan diri untuk membangun gedung gereja. Beliau bilang, gedung gereja itu kapan saja bisa dibangun, dan di situasi seperti hari ini, gedung gereja belum terlalu perlu, tapi pastori perlu, tanahnya sudah ada, dan izinnya izin pastori. Kerjakan, hamba Tuhan perlu tempat tinggal, bangun dulu yang namanya manusianya, membangun gedung gereja itu kemudian. Percaya, nanti Tuhan yang buka jalan. Nah, saya taat saja, jadi saya menundukkan diri dan taat, dan kalau saya menundukkan diri dan taat, dibuka lebar jalan-jalannya. Ada saja cara Tuhan. Dan kalau saya akan bertanya-tanya terus, ngeyel, nggak mau, itu yang membuat nanti diri saya sendiri juga nggak akan menikmati yang namanya hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerah, berserah kepada orang yang menjadi otoritas saya. Yang kelihatan aja nggak bisa menundukkan diri, apalagi menundukkan diri kepada yang tidak kelihatan. Nah, penyerahan diri itu mau menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, yang namanya kepentingan diri sendiri harus disingkirkan. Saya nggak tahu Pak Tandi ini suka mancing atau tidak, tapi kalau biasanya orang mancing itu bisa sampai lebih dari 12 jam meninggalkan keluarga dan siap-siap nggak ada komunikasi. Ada orang yang sukanya berburu, kalau sudah berburu masuk hutan, nggak ada sinyal, itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Udah berburu, buang waktu, buang tenaga, pulang capek, ya akhirnya hubungan keluarga menjadi nggak harmonis. Itu yang perlu disingkirkan. Misalnya hobi-hobi yang tidak membangun keluarga. Hobi-hobi yang menyenangkan diri sendiri, tapi tidak menyenangkan untuk keluarga. Ya itu harus disingkirkan. Yang namanya berkeluarga berarti menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita harus belajar untuk setuju kepada Tuhan setiap hari. Ya boleh dijelaskan, Pak Agus, setuju kepada Tuhan itu bagaimana menurut Pak Agus? Saya boleh bertanya Pak David? Oh, malah tanya, silakan. Saya tentang Yohanes 3, ayat yang ke-30 tadi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah ini bagaimana hubungannya dengan penyerahan? Karena kita tahu bahwa ini bukan hal yang mudah ya. Yesus harus makin besar, kita makin kecil itu aku itu bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan. Karena kadang-kadang daging itu muncul sewaktu-waktu, kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Nah, bagaimana untuk kita bisa terus bahwa dalam hidup kita itu Yesus makin besar, bukan kebalik akhirnya. Yesus makin kecil, kita semakin besar. Nah, bagaimana caranya untuk kita terus menjaga hidup kita untuk kita Yesus semakin besar, kita makin kecil? Hukum pertumbuhan. Kalau kita ingin anak kita bertumbuh, tentu kita beri makan dia. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Misalnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau kita dapat belajar, termasuk dapat susu, dapat daging, dapat sayur,
dapat telur, dan lain sebagainya. Kita berikan yang terbaik. Demikian pula, kalau kita mau roh kita bertumbuh, beri makanan buat roh kita. Kemudian, hal yang membuat tubuh, atau saya bicara lebih jelas lagi, daging kita bertumbuh. Kalau kita beri makan terus untuk daging kita, maka tabiat dagingnya yang makin besar. Salah satu cara agar roh kita makin kuat adalah berdoa dan berpuasa. Salah satunya, ambil waktu untuk doa dan puasa. Waktu doa dan puasa berarti menunda makan pagi. Breakfast. Nah, ini sebetulnya breakfast itu adalah break itu berhenti, fast itu puasa. Tapi kita ini ambil pagi hari itu puasa, no breakfast. Ya, artinya no breakfast. Ada orang yang punya pedoman, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak makan pagi. Wah, hebat. Ya. Ini komitmen, disiplin. Jadi yang kita beri makan itu rohnya. Nah, saya mendorong kita ini paling tidak punya waktu untuk baca firman atau mendengar firman. Kemudian kita punya waktu untuk melihat tayangan-tayangan rohani. Punya waktu untuk membaca hal-hal yang rohani. Terus boleh nggak Pak, kalau saya ini melihat tayangan-tayangan film, saya ya melihat hiburan-hiburan, silakan. Asal kita tahu itu tidak mengganggu kerohanian kita. Kalau kita tahu itu mengganggu kerohanian kita, ya kita stop. Jadi Pak Agus, beri makan roh kita. Biar roh kita ini makin bertumbuh. Nah, di masa pandemi seperti hari ini sampai hari ini, ada satu penyakit yang membuat orang ini rohnya makin lemah, dagingnya makin kuat. Namanya penyakit M, yaitu penyakit malas. Oke lah, orang kalau sudah terbiasa on-site, untuk online itu merupakan siksaan. Ya, biasa ibadah ke gedung, nggak ibadah ke gedung itu merupakan sebuah siksaan. Tapi kalau kita akhirnya sudah terbiasa online, lalu nggak on-site, ya akhirnya terbiasa online terus. Ada satu hamba Tuhan di Amerika yang namanya John MacArthur, dia bilang begini, Zoom church is not church. Gereja Zoom itu bukan gereja. Karena gereja sejatinya adalah perkumpulan anak-anak Tuhan yang bersekutu bersama. Bersekutu bersama, berjumpa, berfellowship. Nah, itulah gereja. Dan kita ini sebetulnya gereja. Gereja yang ketemu dengan gereja-gereja yang lain, yaitu tubuh Kristus. Jadi bukan sekedar seperti hari ini, kita berzoom. Ya, ini sarana yang indah, kita bisa fellowship, walaupun dari rumah masing-masing. Tapi yang namanya beribadah secara on-site, itu memang berbeda dibandingkan dengan ibadah online. Namun bagi yang nggak bisa pergi ke gereja karena kesehatannya, faktor usia, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi dengan adanya pandemi memang membuat kita ini semakin cerdik, semakin kreatif. Kita bisa beribadah dari rumah, namun kita juga bisa beribadah di gedung. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat satu hal, bahwa kita harus belajar untuk setuju kepada Tuhan setiap hari. Pak Agus, sekali lagi saya mau tanya, setuju dengan Tuhan itu seperti apa? Setuju dengan Tuhan berarti kita ikut dengan jalannya, Pak. Iya. Karena suka nggak suka ketika kita berserah kepada Tuhan, ya kita harus tidak ada kata tidak setuju, harus setuju. Kalau dalam tentara itu siap. Jadi tidak ada kata
tidak siap. Jadi apapun terjadi harus setuju, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita, perjalanan kita, masa depan kita. Nah, kita harus tetap setuju apapun yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, ya kita tetap setuju. Ya, saya ada satu statement, satu quote. Saya diingatkan Tuhan, lalu saya mencatat ini. Saat kita setuju dengan Tuhan, kita tidak akan babak belur dan hancur. Namun hidup kita akan ditata oleh Tuhan. Sederhananya, setuju dengan Tuhan, maka hidup kita ditata oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, apakah kita mau untuk setuju dengan Tuhan setiap hari? Setuju dengan Tuhan itu sebetulnya menyangkal diri, pikul salib, itu nggak enak. Tapi kalau kita mau membiasakan diri, maka yang nggak enak ini akhirnya jadi enak. Contoh, saya pernah cerita kepada Budian, zaman saya dulu pelayanan, kalau dari desa ke desa, saya naik bis yang namanya dan angkot yang tidak ada AC-nya. Kemudian tanya saya, bisa tidur? Bisa. Kalaupun sekarang pergi lagi yang seperti itu, saya bisa. Saya bisa bukan karena terpaksa, saya bisa memang karena saya mau. Karena kalau saya nggak mau, ya nggak ada jalan lain untuk ke tempat itu tanpa naik bis. Bis yang nggak enak, angkot yang nggak enak. Dan apakah bis atau angkot yang seperti itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Jadi, kalau saya diingatkan pelayanan saya waktu yang lalu dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, lalu kalau ada yang bertanya, misalnya Pak Agus tanya kepada saya, Pak Tandi tanya kepada saya, Pak, kalau mengulang lagi seperti itu, Pak, apa Bapak mau? Saya bilang, saya mau. Nggak ada yang salah dengan hal itu, dan itu merupakan pelayanan, kesempatan, dan itu kehormatan. Sebagai kalimat yang terakhir, berserah kepada Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya siap dipimpin oleh Tuhan. Pak Tandi, pertanyaan saya buat Pak Tandi. Jikalau hari ini Bapak ada di Bandung, dan tiba-tiba akhirnya Bapak harus tinggalkan Jakarta dan tinggal di Bandung terus, apakah Bapak bersedia? Ya, kalau saya tiba-tiba sekarang harus tinggal di Bandung, saya bersedia, Pak. Karena memang sekarang ini saya udah 90% tinggal di Bandung, Pak. Jadi ke Jakarta terbalik sekarang, Pak. Paling sebulan sekali. Itu pun belum tentu ke Jakarta. Jadi memang kebanyakan saya tinggal di Bandung. Dan anak saya juga udah bilang, mau dipindah nggak KTP ke Bandung? Padahal saya di Jakarta, KTP baru 1 tahun, Pak. Tapi ya nanti saya lihat dulu deh gimana nantinya. Tapi secara prinsip saya bersedia dimanapun gitu, Pak. Ya, karena kan saya sudah perhatikan Bapak dari Jakarta, kemudian tinggal di Bondowoso, ke Salatiga, kemudian Bondowoso lagi, kemudian akhirnya ke Jakarta. Nggak capek? Sudah keliling Pak, Papua juga Pak. Oh iya, Papua ya, Papua, saya masih ingat. Ya, nah, jadi itulah salah satu bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, siap diutus oleh Tuhan kemanapun Tuhan utus, sekalipun itu bukan dalam bentuk karena pelayanan, tapi karena memang pekerjaan dan panggilan kehidupan. Ya, dan mari kita ambil kesimpulan di malam hari ini. Menyerah kepada Tuhan itu adalah tindakan aktif. Dan menyerah kepada Tuhan bukan berarti kita kalah, tapi kita tahu
bahwa menyerah kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk setuju dengan Tuhan. Kemudian menyerah kepada Tuhan itu artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saya minta Budian berikan kesimpulan dan memberikan doa buat kita semua. Mari Budian. Ya, kesimpulan, sesulit apapun tetap kita berusaha dari hari ke hari tetap berserah penuh pada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu dari hal terkecil, bahkan terutama termasuk hal terbesar menurut kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab cuman Dia yang mampu tahu yang dari awalnya bagaimana, nanti endingnya bagaimana. Sudah, kalau namanya berserah, percaya, manut, nurut sama Gusti itu nanti diatur, ditata, dibawa ke jalan-jalan yang sudah Dia sediakan. Hasilnya pasti luar biasa. Kesimpulannya mungkin itu. Oke, mari Budian berdoa buat kita semua. Kita berdoa ya. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan pemuridan kali ini. Kami mengerti lebih banyak hal lagi mengenai apa itu dan bagaimana berserah pada Tuhan, berserah pada kehendak rencana Tuhan, berserah pada jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu segala yang Tuhan sediakan, segala yang Tuhan rancangkan buat kami adalah yang the best, yang terbaik. Amin. Mungkin saat ini beberapa dari kami tidak mengerti akan Kau bawa kami kemana, akan Kau jadikan hari-hari ke depan seperti apa. Bahkan kadang 1 menit ke depan saja kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami percaya saat kami menyerahkan whole of my life, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih, penuh mujizat, penuh pertolongan itu akan senantiasa memberikan pertolongan buat kami, menolong setiap persoalan permasalahan kami, bahkan jalan-jalan yang mungkin kami sedang hadapi yang mungkin remang-remang atau bahkan gelap sekalipun, kami percaya Tuhanlah yang menerangi kami. Kami tidak terperosok jatuh ke dalam lubang-lubang yang mengerikan, sebab tangan-Mu yang terus mengangkat, menolong, menopang kami. Tuhan yang tidak membiarkan kami tergeletak. Saat kami menyerahkan, rasa percaya penuh padamu Tuhan. Iman kami melebihi apa yang kami mungkin rasakan saat ini. Iman yang berpengharapan pada setiap janji firman-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan, baik itu hal-hal kebutuhan jasmani, mungkin kebutuhan materi, bahkan kebutuhan hal-hal lain yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang kurang nyaman di badan, tidak ada damai sejahtera karena suatu perkara yang masih menggantung, masih belum terselesaikan. Saat kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan terulur menolong kami. Tepat pada waktu-Mu sesuai dengan kehendak rencana-Mu, segala sesuatu yang terbaik akan Kau nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran pada saat sore hari ini. Biarlah kami dengan rendah hati selalu mau belajar dan belajar lebih lagi, belajar lebih lagi untuk mengerti isi hati-Mu menurut kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan malam ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan bila mana kami akan menyelesaikan Zoom ini, kami akan berpisah dari Zoom ini satu dengan yang lain, kami siap hati kami untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Segala berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Oke, ya say goodbye satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, sehat, kuat, jaga prokes. Jangan takut dengan penyakit, tapi tetap jaga prokes. Ya. Tuhan berkati. Ya.
Oke, kita ambil foto dulu deh. Siap, sebentar. Ketik, sebentar. 1, 2. Smile. Ya, oke. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, Selamat malam. oke. Bless. Bless. Terima Ya. kasih.